Pak Budi, ini anggur pesanan khusus dari Nyonya Melati. Baru saja di sini. Hah, Pak Budi? 2 botol anggur mewah ini beli di mana? Kebetulan hari ini ulang tahunku, jadi ingin beli beberapa botol buat rayain sama teman-teman. Kakimu kenapa? Nggak apa-apa. Kemarin itu salahku sendiri sampai membuat Kak Melati kesal. Kakiku nggak sengaja terkilir saat pulang jalan kaki. Sakit. Kejadian kemarin semua salahku sampai menyusahkanmu. Kalau kau suka anggur ini, aku berikan untukmu. Ini nggak baik, kan? Aku takut kalau Kak Melati tahu, dia akan nggak senang lagi. Gak usah pikirin dia. Terima saja hadiahnya. Anggap saja sebagai permintaan maaf kemarin. Nanti itu pesta ulang tahunmu, kan? Aku akan temani kau ke sana. Tunggu. Makasih, Pak Budi. Bibi Siti, sini. Pelan-pelan ya. Halo, Nyonya Melati gawat, cepat periksa media sosialmu. dia bilang perempuan kalau di luar nggak boleh minum berlebihan. Siapa sih Yogu? Budi? Kau bahkan sampai minum kayak gitu dengannya. Jadi ini janjimu mau jaga jarak dengannya? Bahkan pakai anggur untuk pesta 100 hari putriku buat merayakan ulang tahun asisten itu? Budi, jangan salahkan aku bersikap kejam. Melati, bukannya kita sepakat buat melupakannya? Kenapa kau masih saja nggak mau melepaskan Fitri? Bawa Naila naik ke atas dulu. Budi, apa kau mau membela selingkuhanmu di depanku? Selingkuhan apanya? Aku hari ini cuma mau bertanya padamu, kenapa kau sangat bersikeras untuk memecat Fitri? Aku enggak memecat dia. Budi, apa kau sudah menyelidikinya? Memang masih perlu diselidiki di seluruh perusahaan. Selain kau, siapa lagi yang nggak suka dengannya? Aku enggak suka dia. Dia tanpa izinku duduk di kursi depan mobilku. Bahkan dia juga merusak pesta 100 harinya Naila dengan mengambil foto mesra sambil merangkul suamiku. Pada akhirnya, yang kudapat adalah tuduhan aku enggak menyukainya darimu. Pak Hendra, sudahlah. Gimana kalau aku pergi saja? Aku nggak mau kalian jadi bertengkar karena aku. Melati, aku beritahu padamu, sekarang dia adalah orangku. Urusan kantor ke depannya nggak perlu kau urusi lagi. Kau yakin mau bermusuhan denganku? Demi dia? Kau yang menyalahgunakan wewenang duluan. Mulai hari ini kita pisah rumah. Pak Budi, kenapa harus bertengkar sampai pindah rumah hanya karena wanita lain? Benar saja. Kalau Budi nggak mau orang lain senang, maka dia akan lebih kejam dariku. Baik, terserahmu. Lain kali kalau kau masih berani menindas Fitri lagi, kita akan cerai. Kak Melati, tenang saja. Aku akan membantumu menjaga Pak Budi. Pergi. Kaca yang pecah nggak bisa diperbaiki lagi. Dan air yang tumpah nggak bisa diambil lagi. Budi, sepertinya hatimu sudah benar-benar melenceng. Sejak saat itu, kami perang dingin selama 2 bulan. Budi mengabaikan putrinya yang sangat membutuhkan perhatian. Dan malah menemani Fitri kemanapun setiap hari. Zioku staminanya memang luar biasa.
Melihat matahari terbit harus bersama orang yang disukai. Pertama kali pakai bikini di depan dia, aku malu banget. Budi, kau yang meninggalkan keluargamu duluan. Jadi jangan salahkan aku membuatmu kehilangan segalanya. Nyonya Melati, Anda yakin mau cabut semua investasi di perusahaan Budi? Yakin. Nyonya Melati, aku ingatkan sekali lagi, begitu Anda tanda tangan, perusahaan suami Anda, Budi, akan bangkrut dalam waktu 12 jam. Aku memang mau dia bangkrut. Selain itu, tolong siapkan surat perjanjian pembagian harta juga. Nona Melati, apakah Anda mau? Bercerai. Awalnya, aku adalah satu-satunya penerus keluarga Surya 7 tahun yang lalu. Demi bisa menikah Melati sama Budi, aku sampai berselisih dengan Kalau kakek. kau tetap nekat bersamanya, kau akan menyesal. Aku tinggalkan statusku dan menyembunyikan statusku. Selama 7 tahun menikah, aku nggak pernah menyesal. Aku juga diam-diam membantu perusahaan Budi. Aku membantunya dapat proyek miliaran dari grup Surya. Itu langsung membuatnya jadi bintang di dunia bisnis. Dia juga memberikanku rasa aman yang kuinginkan. Dia selalu sopan dan berwibawa. Gak pernah biarkan wanita lain mendekat sedikit pun. Sayang, kau sudah bekerja keras selama masa nifasmu. Aku datang buat jemput kau dan Naila pulang. Awalnya di hari masa nifas ini berakhir, aku berencana menceritakan identitas asliku padanya. Gak disangka. Di hari yang sama dia Halo Kak Melati. menginjak batasanku. Dia membiarkan asisten barunya Fitri duduk di kursi khususku di mobil. Halo Kak Melati, aku Fitri, asisten barunya Pak Budi. Aku cuma numpang karena sekalian lewat. Budi nggak pernah izinkan orang lain menumpang, tapi demi asisten kecil ini dia melanggar prinsipnya. Cuma karena Fitri mirip banget sama mantan pacarnya yang sudah meninggal. Bella. Bella! Bella! Jangan tinggalkan aku. Bella! Tapi walaupun dia mirip banget, paling-paling cuma jadi pengganti. Belum pantas buat sombong di depanku. Apa nggak ada yang memberitahumu? Kalau kursi depan mobil orang yang sudah menikah, nggak boleh diduduki sembarangan? Aku takut kau nggak aman kalau duduk di depan sambil gendong anak. Oh, Pak Budi yang menyuruhku duduk di sini. Kalungku. Kenapa ada di lehermu? Ini dipinjamin sama Pak Budi karena kami mau menghadiri acara yang penting banget hari ini. Cuacanya panas banget. Kak Melati, gimana kalau kau naik mobil dulu? Barang dan tempatku nggak boleh diambil oleh siapapun. Apalagi sama wanita kayak Fitri yang nggak tahu batasan ini. Aku perintahkan kau untuk turun dari mobil. Aku perintahkan kau untuk turun dari mobil. Sayang, tinggal satu halte lagi Fitri sampai. Tunggu dia sampai dulu baru kalian tukar tempat duduk ya. Ku peringatkan buat terakhir kali, turun dari mobil. Kak Melati, maafkan aku. Dan juga kalungku nggak pernah kupinjamkan kepada orang luar. Aku
Karena rumahmu dekat dari sini, jadi kami nggak mengantarmu lagi. Aku capek. Ayo pulang. Sayang, aku lihat kau sudah lama nggak pakai kalung ini. Makanya ku pinjamkan padanya. Ini salahku. Nggak memberitahumu dulu. Selama 7 tahun, ini pertama kalinya kau izinkan wanita lain duduk di kursi depan? Dan bahkan di hari masa nifasku selesai. Sayang, kenapa kau bicara begitu? Aku cuma memberinya tumpangan. Kalau kau nggak suka, lain kali akan kuperhatikan. Budi. Kau sekarang adalah Pak Budi yang sangat terkenal. Akan ada semakin banyak wanita yang menyukaimu. Tapi jika sikapmu nggak tegas, cepat atau lambat pasti ada yang memanfaatkan kesempatan ini. Sayang, kau cemburu ya? Tenang saja. Kau dan Naila itu segalanya bagiku. Aku nggak akan pernah melanggar batas dengan wanita lain. Karena kau sudah berkata seperti ini, aku akan percaya kau sekali lagi. Mulai sekarang jauhi Fitri. Baik, istriku. Semua orang memuji anggur yang diberikan Pak Budi enak. Selamat ulang tahun. Asal kau senang, anggur ini jadi sepadan. Iri banget sama Fitri. Pak Budi baik banget sama Fitri. Pak Budi baik banget. Beneran iri sama Fitri yang punya bos sebaik Pak Budi. Nyonya Melati, 2 botol anggur ini harganya 1,2 miliar. Anda susah payah cari koneksi untuk persiapkan pesta 100 harinya Naila. Kenapa Pak Budi malah kasih ke asistennya sebagai kado ulang tahun? Benar. Orang lain saja paham. Masa Budi nggak paham? Kalau gitu, aku jadi penasaran sepenting apa Fitri di matanya. Asisten Fitri ulang tahun nggak mampu beli anggur sendiri sampai merebut anggur 100 harinya anakku. Sudah lihat pesan grup belum? Sudah lihat? Nggak nyangka. Cuma gara-gara 2 botol anggur, Nyonya Melati sampai bikin Pak Budi dan asisten Fitri malu di depan umum. Kak Melati, kau sudah salah paham sama kejadian semalam. Acara Pak Budi semalam sebenarnya cuma acara perayaan kerja. Aku cuma sekalian merayakan ulang tahun. Karena 2 botol anggur sampai ribut begini. Dan bikin Pak Budi malu di depan semua orang. Jadi demi Pak Budi, lebih baik kau jelaskanlah di grup. Ngomongnya demi Pak Budi terus, orang yang nggak tahu mungkin akan mengira kau itu istrinya. Sampai berlutut segala. Kak Melati, bukan itu maksudku. Nyonya Melati sudah keterlaluan banget. Iya. Kalau Kak Melati masih marah, aku akan berlutut minta maaf. Sudah cukup, kan? Benar-benar dipukul. Melati. Cuma gara-gara 2 botol anggur. Haruskah kau sampai bikin Fitri berlutut minta maaf di depan banyak orang? Pak Budi, ini semua salahku. Sampai bikin Kak Melati jadi marah. Tapi 2 botol
mungkin sanggup menggantinya. Kau percaya nggak kalau harganya 1,2 miliar? Nggak berani percaya. Kak Melati, maafkan aku. Aku benar-benar nggak sanggup mengganti 1,2 miliar ini. Bisa nggak kau mengampuniku? Sayang, aku mengakui aku nggak seharusnya memberi dia anggurnya. Dan minum kebanyakan sampai foto sembarangan. Aku sudah membuatmu kesal. Aku dan Fitri nggak seperti yang kau pikirkan. Kalau kau masih percaya padaku, tolong jangan mempersulit dia lagi. Boleh, kan? Baik. Budi, aku beri kau kesempatan terakhir. Aku bisa melupakan masalah ini. Tapi aku sarankan, lebih baik singkirkan niat burukmu itu. Kalau enggak, kau enggak akan sanggup menanggungnya. Sama kayak hari ini. Makasih Kak Melati. Aku akan mengingatnya. Sayang, sebenarnya kau nggak perlu menghadapi Fitri dengan cara seperti ini. Dia itu polos banget, nggak akan punya niat jahat. Sudahlah, semua salahku. Kau baru saja melahirkan, jadi hormonnya nggak stabil. Aku yang nggak menjaga perasaanmu. Budi, aku cuma mau bertanya. Apakah kau masih mencintaiku? Sayang, apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku mencintaimu. Aku bersumpah. Aku akan menjagamu dan Naila selamanya, ya. Budi, aku akan percaya untuk terakhir kalinya. Aku harap kau nggak mengecewakanku lagi. Kau dipecat. Gaji dan uang kompensasimu nggak akan kurang sepeser pun. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Aku dipecat. Kenapa? Kau punya pikiran nggak pantas sama bosmu. Dipecat saja sudah termasuk ringan banget. Kedepannya, jaga diri baik-baik ya. Ayo bangun. Pak Budi, kau tahu situasi keluargaku? Aku benar-benar nggak bisa tanpa kerjaan ini. Tanpa izin dariku. Siapa yang berani memecatmu? Mungkin gara-gara aku sudah buat Kak Melati nggak senang. Jadi dia nggak menyukaiku. Baik. Sudahlah. Pak Budi, kau sudah banyak membantuku. Aku nggak boleh merepotkanmu lagi. Mending aku pergi saja. Jangan takut. Aku nggak akan membiarkanmu pergi. Apalagi membiarkan siapapun menyakitimu. Aku umumkan. Melati dicopot dari posisi manajernya karena menyalahgunakan jabatan. Dan jabatannya akan diganti oleh Fitri. Selain itu, untuk semua perubahan personalia perusahaan ke depannya harus melalui persetujuanku dulu. Sudah paham belum? Asisten Hendra. Baik, Pak Budi. Selamat Pak Budi. Selamat. Fitri, ayo kita pergi lihat Naila dulu. Iya. Ayo ke sana. Baik. Ini enak banget.
Kalau bukan karena Fitri membantu Budi mendapatkan proyek senilai 200 miliar dari grup Surya, kita juga nggak akan bisa ngerasain tempat mewah kayak gini. Benar, ayo. Budi, setelah acara 100 hari anak kita selesai hari ini, hubungan kita juga akan berakhir. Orang macam apa ini? Nggak lihat-lihat jalan. Aku malah mau bertanya, kalian ini siapa? Hari ini adalah acara 100 hari anakku. Seingatku, aku hanya mengundang keluarga dan teman dekatku. Kami ini orang tuanya Fitri. Budi yang khusus undang kami ke sini. Jangan-jangan kau istrinya Budi ya? Budi, kau segitu nggak sabarnya ya? Sampai membawa orang tua Fitri datang ke acara 100 harinya anakku. Astaga, nggak disangka. Ibu rumah tangga sepertimu nggak ngerti hemat sama sekali. Coba lihat, buat acara kayak gini saja sudah menghabiskan banyak uangnya Budi. Hanya buat seorang anak perempuan, mana perlu sampai semeriah ini? Benar, dulu waktu perayaan 100 harinya Fitri, kami cuma ngumpul keluarga saja. Akhirnya dia juga tetap tumbuh cantik dan disayang semua orang. Benar. Istri yang dicari Budi ini kalau dibandingin sama Fitri, bedahnya jauh banget. Ternyata buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sekarang aku ngerti kenapa Fitri nggak punya batas sama sekali. Aku peringatkan, Fitri belum resmi jadi apapun. Mending kalian berdua jangan cari masalah di sini. Kalau enggak, aku akan menyuruh orang buat mengusir kalian. Aku... Bibi Siti, Naila di mana? Kenapa kau nggak menggendongnya? Nyonya Melati, Naila lagi digendong Pak Budi. Budi, kenapa tiba-tiba peduli sama anaknya? Lucu banget. Yang di kepala Naila ini apa? Kok bisa loncat-loncat gitu? Gawat, Fitri lagi menekan ubun-ubunnya putriku. Kalau bagian itu ditekan, anakku bisa meninggal. Fitri, lepasin. Bisa nggak? Oh, jangan terlalu perhitungan. Itu cuma 2 botol anggur saja kan aku beli. Buat kembalikan padamu gimana? Perhitungan? Budi, kau tahu nggak itu anggur 100 hari yang susah payah aku siapkan buat Naila? Aku nggak tahu kalau itu disiapin buat Naila, makanya aku kasih pada Fitri. Jadi, beli saja 2 botol yang baru lagi. Kenapa harus diributin begini? Lagi pula Fitri baru dapat pesanan besar dari grup Surya. Emang salah kalau aku kasih hadiah? Asisten Fitri sudah kerja keras buat proyek ini. Dikasih 2 botol anggur juga nggak masalah, kan? Iya, Kak Melati membesar-besarkan hal kecil gini. Apa karena depresi pasca persalinan? Pak Melati, maafkan aku. Aku memang nggak pantas dihadiahi 2 botol anggur ini. Aku akan menggantinya. Fitri sudah mau menggantinya, bukankah itu sudah cukup? Benar. Sayang, Fitri sudah bilang mau ganti anggurnya. Jangan buat dia malu di depan umum. Kalau kau nggak suka, kita bahas di rumah saja, gimana? Budi, tuduhan dan salah pahamnya orang lain aku nggak peduli. Tapi pembelaanmu yang terang-terangan dan provokasi Fitri sudah melampaui batas kesabaranku. Baik. Ganti rugi saja. Dua botol anggur ini harganya 1,2 miliar. Harganya 1,2 miliar? Kuharap besok ditransfer ke rekeningku. Oh iya, kalau uangmu kurang, ingat pinjam pada rekan-rekanmu. Aku yakin mereka pasti mau membantumu. Ini 2 botol anggur ini harganya 1,2 miliar.
Pak Budi, ini anggur pesanan khusus dari Nyonya Melati. Baru saja di sini. Hah, Pak Budi? 2 botol anggur mewah ini beli di mana? Kebetulan hari ini ulang tahunku, jadi ingin beli beberapa botol buat rayain sama teman-teman. Kakimu kenapa? Nggak apa-apa. Kemarin itu salahku sendiri sampai membuat Kak Melati kesal. Kakiku nggak sengaja terkilir saat pulang jalan kaki. Sakit. Kejadian kemarin semua salahku sampai menyusahkanmu. Kalau kau suka anggur ini, aku berikan untukmu. Ini nggak baik, kan? Aku takut kalau Kak Melati tahu, dia akan nggak senang lagi. Nggak usah pikirin dia. Terima saja hadiahnya. Anggap saja sebagai permintaan maaf kemarin. Nanti itu pesta ulang tahunmu, kan? Aku akan temani kau ke sana. Tunggu. Makasih Pak Budi. Bibi Siti, sini. Pelan-pelan ya. Halo. Nyonya Melati kawat. Cepat periksa media sosialmu. Dia bilang perempuan kalau di luar nggak boleh minum berlebihan. Siapa si Yogu? Budi? Kau bahkan sampai minum kayak gitu dengannya. Jadi ini janjimu mau jaga jarak dengannya? Bahkan pakai anggur untuk pesta 100 hari putriku buat merayakan ulang tahun asisten itu? Budi, jangan salahkan aku bersikap kejam. Melati, bukannya kita sepakat buat melupakannya? Kenapa kau masih saja nggak mau melepaskan Fitri? Bawa Naila naik ke atas dulu. Budi, apa kau mau membela selingkuhanmu di depanku? Selingkuhan apanya? Aku hari ini cuma mau bertanya padamu, kenapa kau sangat bersikeras untuk memecat Fitri? Aku enggak memecat dia. Budi, apa kau sudah menyelidikinya? Memang masih perlu diselidiki di seluruh perusahaan. Selain kau, siapa lagi yang nggak suka dengannya? Aku enggak suka dia. Dia tanpa izinku duduk di kursi depan mobilku. Bahkan dia juga merusak pesta 100 harinya Naila dengan mengambil foto mesra sambil merangkul suamiku. Pada akhirnya, yang kudapat adalah tuduhan aku enggak menyukainya darimu. Pak Hendra, sudahlah. Gimana kalau aku pergi saja? Aku nggak mau kalian jadi bertengkar karena aku. Melati, aku beritahu padamu, sekarang dia adalah orangku. Urusan kantor ke depannya nggak perlu kau urusi lagi. Kau yakin mau bermusuhan denganku? Demi dia? Kau yang menyalahgunakan wewenang duluan. Mulai hari ini kita pisah rumah. Pak Budi, kenapa harus bertengkar sampai pindah rumah hanya karena wanita lain? Benar saja. Kalau Budi nggak mau orang lain senang, maka dia akan lebih kejam dariku. Baik, terserahmu. Lain kali kalau kau masih berani menindas Fitri lagi, kita akan cerai. Kak Melati, tenang saja. Aku akan membantumu menjaga Pak Budi. Pergi. Kaca yang pecah nggak bisa diperbaiki lagi. Dan air yang tumpah nggak bisa diambil lagi. Budi, sepertinya hatimu sudah benar-benar melenceng. Sejak saat itu, kami perang dingin selama 2 bulan. Budi mengabaikan putrinya yang sangat membutuhkan perhatian. Dan malah menemani Fitri kemanapun setiap hari. Zioku staminanya memang luar biasa.
Melihat matahari terbit harus bersama orang yang disukai. Pertama kali pakai bikini di depan dia, aku malu banget. Budi, kau yang meninggalkan keluargamu duluan. Jadi jangan salahkan aku membuatmu kehilangan segalanya. Nyonya Melati, Anda yakin mau cabut semua investasi di perusahaan Budi? Yakin. Nyonya Melati, aku ingatkan sekali lagi, begitu Anda tanda tangan, perusahaan suami Anda, Budi, akan bangkrut dalam waktu 12 jam. Aku memang mau dia bangkrut. Selain itu, tolong siapkan surat perjanjian pembagian harta juga. Nona Melati, apakah Anda mau? Bercerai. Awalnya, aku adalah satu-satunya penerus keluarga Surya 7 tahun yang lalu. Demi bisa menikah Melati sama Budi, aku sampai berselisih dengan Kalau kakek. kau tetap nekat bersamanya, kau akan menyesal. Aku tinggalkan statusku dan menyembunyikan statusku. Selama 7 tahun menikah, aku nggak pernah menyesal. Aku juga diam-diam membantu perusahaan Budi. Aku membantunya dapat proyek miliaran dari grup Surya. Itu langsung membuatnya jadi bintang di dunia bisnis. Dia juga memberikanku rasa aman yang kuinginkan. Dia selalu sopan dan berwibawa. Nggak pernah biarkan wanita lain mendekat sedikit pun. Sayang, kau sudah bekerja keras selama masa nifasmu. Aku datang buat jemput kau dan Naila pulang. Awalnya di hari masa nifas ini berakhir, aku berencana menceritakan identitas asliku padanya. Nggak disangka. Di hari yang sama dia Halo Kak Melati. menginjak batasanku. Dia membiarkan asisten barunya Fitri duduk di kursi khususku di mobil. Halo Kak Melati, aku Fitri, asisten barunya Pak Budi. Aku cuma numpang karena sekalian lewat. Budi nggak pernah izinkan orang lain menumpang, tapi demi asisten kecil ini dia melanggar prinsipnya. Cuma karena Fitri mirip banget sama mantan pacarnya yang sudah meninggal. Bella. Bella! Bella! Jangan tinggalkan aku. Bella! Tapi walaupun dia mirip banget, paling-paling cuma jadi pengganti. Belum pantas buat sombong di depanku. Apa nggak ada yang memberitahumu? Kalau kursi depan mobil orang yang sudah menikah, nggak boleh diduduki sembarangan? Aku takut kau nggak aman kalau duduk di depan sambil gendong anak. Oh, Pak Budi yang menyuruhku duduk di sini. Kalungku. Kenapa ada di lehermu? Ini dipinjamin sama Pak Budi karena kami mau menghadiri acara yang penting banget hari ini. Cuacanya panas banget. Kak Melati, gimana kalau kau naik mobil dulu? Barang dan tempatku nggak boleh diambil oleh siapapun. Apalagi sama wanita kayak Fitri yang nggak tahu batasan ini. Aku perintahkan kau untuk turun dari mobil. Aku perintahkan kau untuk turun dari mobil. Sayang, tinggal satu halte lagi Fitri sampai. Tunggu dia sampai dulu baru kalian tukar tempat duduk ya. Aku peringatkan buat terakhir kali, turun dari mobil. Kak Melati, maafkan aku. Dan juga kalungku nggak pernah kupinjamkan kepada orang luar. Aku
Karena rumahmu dekat dari sini, jadi kami nggak mengantarmu lagi. Aku capek. Ayo pulang. Sayang, aku lihat kau sudah lama nggak pakai kalung ini, makanya aku pinjamkan padanya. Ini salahku, nggak memberitahumu dulu. Selama 7 tahun, ini pertama kalinya kau izinkan wanita lain duduk di kursi depan? Dan bahkan di hari masa nifasku selesai. Sayang, kenapa kau bicara begitu? Aku cuma memberinya tumpangan. Kalau kau nggak suka, lain kali akan kuperhatikan. Budi. Kau sekarang adalah Pak Budi yang sangat terkenal. Akan ada semakin banyak wanita yang menyukaimu. Tapi jika sikapmu nggak tegas, cepat atau lambat pasti ada yang memanfaatkan kesempatan ini. Sayang, kau cemburu ya? Tenang saja. Kau dan Naila itu segalanya bagiku. Aku nggak akan pernah melanggar batas dengan wanita lain. Karena kau sudah berkata seperti ini, aku akan percaya kau sekali lagi. Mulai sekarang jauhi Fitri. Baik, istriku. Semua orang memuji anggur yang diberikan Pak Budi enak. Selamat ulang tahun. Asal kau senang, anggur ini jadi sepadan. Iri banget sama Fitri. Pak Budi baik banget sama Fitri. Pak Budi baik banget. Beneran iri sama Fitri yang punya bos sebaik Pak Budi. Nyonya Melati, 2 botol anggur ini harganya 1,2 miliar. Anda susah payah cari koneksi untuk persiapkan pesta 100 harinya Naila. Kenapa Pak Budi malah kasih ke asistennya sebagai kado ulang tahun? Benar. Orang lain saja paham. Masa Budi nggak paham? Kalau gitu, aku jadi penasaran sepenting apa Fitri di matanya. Asisten Fitri ulang tahun nggak mampu beli anggur sendiri sampai merebut anggur 100 harinya anakku. Sudah lihat pesan grup belum? Sudah lihat? Nggak nyangka. Cuma gara-gara 2 botol anggur, Nyonya Melati sampai bikin Pak Budi dan asisten Fitri malu di depan umum. Kak Melati, kau sudah salah paham sama kejadian semalam. Acara Pak Budi semalam sebenarnya cuma acara perayaan kerja. Aku cuma sekalian merayakan ulang tahun. Karena 2 botol anggur sampai ribut begini. Dan bikin Pak Budi malu di depan semua orang. Jadi demi Pak Budi, lebih baik kau jelaskanlah di grup. Ngomongnya demi Pak Budi terus, orang yang nggak tahu mungkin akan mengira kau itu istrinya. Sampai berlutut segala. Kak Melati, bukan itu maksudku. Nyonya Melati sudah keterlaluan banget. Iya. Kalau Kak Melati masih marah, aku akan berlutut minta maaf. Sudah cukup, kan? Benar-benar dipukul. Melati. Cuma gara-gara 2 botol anggur, haruskah kau sampai bikin Fitri berlutut minta maaf di depan banyak orang? Pak Budi, ini semua salahku. Sampai bikin Kak Melati jadi marah.
Tapi 2 botol anggur seharga 1,2 miliar ini, aku nggak mungkin sanggup menggantinya. Kau percaya nggak kalau harganya 1,2 miliar? Nggak berani percaya. Kak Melati, maafkan aku. Aku benar-benar nggak sanggup mengganti 1,2 miliar ini. Bisa nggak kau mengampuniku? Sayang, aku mengakui aku nggak seharusnya memberi dia anggurnya. Dan minum kebanyakan sampai foto sembarangan. Aku sudah membuatmu kesal. Aku dan Fitri nggak seperti yang kau pikirkan. Kalau kau masih percaya padaku, tolong jangan mempersulit dia lagi. Boleh, kan? Baik. Budi, aku beri kau kesempatan terakhir. Aku bisa melupakan masalah ini. Tapi aku sarankan, lebih baik singkirkan niat burukmu itu. Kalau enggak, kau enggak akan sanggup menanggungnya. Sama kayak hari ini. Makasih Kak Melati. Aku akan mengingatnya. Sayang, sebenarnya kau nggak perlu menghadapi Fitri dengan cara seperti ini. Dia itu polos banget, nggak akan punya niat jahat. Sudahlah, semua salahku. Kau baru saja melahirkan, jadi hormonnya nggak stabil. Aku yang nggak menjaga perasaanmu. Budi, aku cuma mau bertanya. Apakah kau masih mencintaiku? Sayang, apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku mencintaimu. Aku bersumpah. Aku akan menjagamu dan Naila selamanya, ya. Budi, aku akan percaya untuk terakhir kalinya. Aku harap kau nggak mengecewakanku lagi. Kau dipecat. Gaji dan uang kompensasimu nggak akan kurang sepeser pun. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Aku dipecat. Kenapa? Kau punya pikiran nggak pantas sama bosmu. Dipecat saja sudah termasuk ringan banget. Kedepannya, jaga diri baik-baik ya. Ayo bangun. Pak Budi, kau tahu situasi keluargaku? Aku benar-benar nggak bisa tanpa kerjaan ini. Tanpa izin dariku. Siapa yang berani memecatmu? Mungkin gara-gara aku sudah buat Kak Melati nggak senang. Jadi dia nggak menyukaiku. Baik. Sudahlah. Pak Budi, kau sudah banyak membantuku. Aku nggak boleh merepotkanmu lagi. Mending aku pergi saja. Jangan takut. Aku nggak akan membiarkanmu pergi. Apalagi membiarkan siapapun menyakitimu. Aku umumkan. Melati dicopot dari posisi manajernya karena menyalahgunakan jabatan. Dan jabatannya akan diganti oleh Fitri. Selain itu, untuk semua perubahan personalia perusahaan ke depannya harus melalui persetujuanku dulu. Sudah paham belum? Asisten Hendra. Baik, Pak Budi. Selamat Pak Budi. Selamat. Fitri, ayo kita pergi lihat Naila dulu. Iya, Ayo ke sana. baik.
Ini enak banget. Kalau bukan karena Fitri membantu Budi mendapatkan proyek senilai 200 miliar dari grup Surya, kita juga nggak akan bisa ngerasain tempat mewah kayak gini. Benar, ayo. Budi, setelah acara 100 hari anak kita selesai hari ini, hubungan kita juga akan berakhir. Orang macam apa ini nggak lihat-lihat jalan? Aku malah mau bertanya, kalian ini siapa? Hari ini adalah acara 100 hari anakku. Seingatku, aku hanya mengundang keluarga dan teman dekatku. Kami ini orang tuanya Fitri. Budi yang khusus undang kami ke sini. Jangan-jangan kau istrinya Budi ya? Budi, kau segitu nggak sabarnya ya? Sampai membawa orang tua Fitri datang ke acara 100 harinya anakku. Astaga, nggak disangka. Ibu rumah tangga sepertimu nggak ngerti hemat sama sekali. Coba lihat. Buat acara kayak gini saja sudah menghabiskan banyak uangnya Budi. Hanya buat seorang anak perempuan, mana perlu sampai semeriah ini? Benar, dulu waktu perayaan 100 harinya Fitri, kami cuma ngumpul keluarga saja. Akhirnya dia juga tetap tumbuh cantik dan disayang semua orang. Benar. Istri yang dicari Budi ini kalau dibandingin sama Fitri, bedahnya jauh banget. Ternyata buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sekarang aku ngerti kenapa Fitri nggak punya batas sama sekali. Aku peringatkan, Fitri belum resmi jadi apapun. Mending kalian berdua jangan cari masalah di sini. Kalau enggak, aku akan menyuruh orang buat mengusir kalian. Aku... Bibi Siti, Naila di mana? Kenapa kau nggak menggendongnya? Nyonya Melati, Naila lagi digendong Pak Budi. Budi, kenapa tiba-tiba peduli sama anaknya? Lucu banget. Yang di kepala Naila ini apa? Kok bisa loncat-loncat gitu? Gawat, Fitri lagi menekan ubun-ubunnya putriku. Kalau bagian itu ditekan, anakku bisa meninggal. Fitri, lepasin. Bisa enggak? Oh, jangan terlalu perhitungan. Itu cuma 2 botol anggur saja kan aku beli. Buat kembalikan padamu gimana? Perhitungan? Budi, kau tahu nggak itu anggur 100 hari yang susah payah aku siapkan buat Naila? Aku nggak tahu kalau itu disiapin buat Naila, makanya aku kasih pada Fitri. Jadi, beli saja 2 botol yang baru lagi. Kenapa harus diributin begini? Lagi pula Fitri baru dapat pesanan besar dari grup Surya. Memang salah kalau aku kasih hadiah. Asisten Fitri sudah kerja keras buat proyek ini. Dikasih 2 botol anggur juga nggak masalah, kan? Iya, Kak Melati membesar-besarkan hal kecil gini. Apa karena depresi pasca persalinan? Pak Melati, maafkan aku. Aku memang nggak pantas dihadiahi 2 botol anggur ini. Aku akan menggantinya. Fitri sudah mau menggantinya, bukankah itu sudah cukup? Benar. Sayang, Fitri sudah bilang mau ganti anggurnya. Jangan buat dia malu di depan umum. Kalau kau nggak suka, kita bahas di rumah saja, gimana? Budi, tuduhan dan salah pahamnya orang lain aku nggak peduli. Tapi pembelaanmu yang terang-terangan dan provokasi Fitri sudah melampaui batas kesabaranku. Baik. Ganti rugi saja. Dua botol anggur ini harganya 1,2 miliar. Harganya 1,2 miliar? Aku harap besok ditransfer ke rekeningku. Oh iya, kalau uangmu kurang, ingat pinjam pada rekan-rekanmu. Aku yakin mereka pasti mau membantumu. Ini 2 botol anggur ini harganya 1,2
2 miliar? Pak Budi, ini anggur pesanan khusus dari Nyonya Melati. Taruh saja di sini. Hah, Pak Budi? 2 botol anggur mewah ini beli di mana? Kebetulan hari ini ulang tahunku, jadi ingin beli beberapa botol buat rayain sama teman-teman. Kakimu kenapa? Nggak apa-apa. Kemarin itu salahku sendiri sampai membuat Kak Melati kesal. Kakiku nggak sengaja terkilir saat pulang jalan kaki. Sakit. Kejadian kemarin semua salahku sampai menyusahkanmu. Kalau kau suka anggur ini, aku berikan untukmu. Ini nggak baik, kan? Aku takut kalau Kak Melati tahu, dia akan nggak senang lagi. Nggak usah pikirin dia. Terima saja hadiahnya. Anggap saja sebagai permintaan maaf kemarin. Nanti itu pesta ulang tahunmu, kan? Aku akan temani kau ke sana. Tunggu. Makasih, Pak Budi. Bibi Siti, sini. Pelan-pelan ya. Halo. Nyonya Melati, gawat. Cepat periksa media sosialmu. Dia bilang perempuan kalau di luar nggak boleh minum berlebihan. Siapa CEO-ku? Budi? Kau bahkan sampai minum kayak gitu dengannya. Jadi ini janjimu mau jaga jarak dengannya? Bahkan pakai anggur untuk pesta 100 hari putriku buat merayakan ulang tahun asisten itu? Budi, jangan salahkan aku bersikap kejam. Melati, bukannya kita sepakat buat melupakannya? Kenapa kau masih saja nggak mau melepaskan Fitri? Bawa Naila naik ke atas dulu. Budi, apa kau mau membela selingkuhanmu di depanku? Selingkuhan apanya? Aku hari ini cuma mau bertanya padamu, kenapa kau sangat bersikeras untuk memecat Fitri? Aku nggak memecat dia. Budi, apa kau sudah menyelidikinya? Memang masih perlu diselidiki di seluruh perusahaan. Selain kau, siapa lagi yang nggak suka dengannya? Aku nggak suka dia. Dia tanpa izinku duduk di kursi depan mobilku. Bahkan dia juga merusak pesta 100 harinya Naila dengan mengambil foto mesra sambil merangkul suamiku. Pada akhirnya, yang kudapat adalah tuduhan aku nggak mengintainya darimu. Pak Hendra, sudahlah. Gimana kalau aku pergi saja? Aku nggak mau kalian jadi bertengkar karena aku. Melati, aku beritahu padamu, sekarang dia adalah orangku. Urusan kantor ke depannya nggak perlu kau urusi lagi. Kau yakin mau bermusuhan denganku? Demi dia? Kau yang menyalahgunakan wewenang duluan. Mulai hari ini kita pisah rumah. Pak Budi, kenapa harus bertengkar sampai pindah rumah hanya karena wanita lain? Benar saja. Kalau Budi nggak mau orang lain senang, maka dia akan lebih kejam dariku. Baik, terserahmu. Lain kali kalau kau masih berani menindas Fitri lagi, kita akan cerai. Kak Melati, tenang saja. Aku akan membantumu menjaga Pak Budi. Pergi. Kaca yang pecah nggak bisa diperbaiki lagi. Dan air yang tumpah nggak bisa diambil lagi. Budi, sepertinya hatimu sudah benar-benar melenceng. Sejak saat itu, kami perang dingin selama 2 bulan. Budi mengabaikan putrinya yang sangat membutuhkan perhatian. Dan malah menemani Fitri kemanapun setiap hari.
Zioku staminanya memang luar biasa. Melihat matahari terbit harus bersama orang yang disukai. Pertama kali pakai bikini di depan dia, aku malu banget. Budi, kau yang meninggalkan keluargamu duluan. Jadi jangan salahkan aku membuatmu kehilangan segalanya. Nyonya Melati, Anda yakin mau cabut semua investasi di perusahaan Budi? Yakin. Nyonya Melati, aku ingatkan sekali lagi, begitu Anda tanda tangan, perusahaan suami Anda, Budi, akan bangkrut dalam waktu 12 jam. Aku memang mau dia bangkrut. Selain itu, tolong siapkan surat perjanjian pembagian harta juga. Nona Melati, apakah Anda mau? Bercerai. Awalnya, aku adalah satu-satunya penerus keluarga Surya 7 tahun yang lalu. Demi bisa menikah Melati sama Budi, aku sampai berselisih dengan kau. Kalau kau tetap nekat bersamanya, kau akan menyesal. Aku tinggalkan statusku dan menyembunyikan statusku. Selama 7 tahun menikah, aku nggak pernah menyesal. Aku juga diam-diam membantu perusahaan Budi. Aku membantunya dapat proyek miliaran dari grup Surya. Itu langsung membuatnya jadi bintang di dunia bisnis. Dia juga memberikanku rasa aman yang kuinginkan. Dia selalu sopan dan berwibawa. Gak pernah biarkan wanita lain mendekat sedikit pun. Sayang, kau sudah bekerja keras selama masa nifasmu. Aku datang buat jemput kau dan Naila pulang. Awalnya di hari masa nifas ini berakhir, aku berencana menceritakan identitas asliku padanya. Gak disangka. Di hari yang sama dia Halo Kak Melati. menginjak batasanku. Dia membiarkan asisten barunya Fitri duduk di kursi khususku di mobil. Halo Kak Melati, aku Fitri, asisten barunya Pak Budi. Aku cuma numpang karena sekalian lewat. Budi nggak pernah izinkan orang lain menumpang, tapi demi asisten kecil ini dia melanggar prinsipnya. Cuma karena Fitri mirip banget sama mantan pacarnya yang sudah meninggal. Bella. Bella! Bella! Jangan tinggalkan aku. Bella! Tapi walaupun dia mirip banget, paling-paling cuma jadi pengganti. Belum pantas buat sombong di depanku. Apa nggak ada yang memberitahumu? Kalau kursi depan mobil orang yang sudah menikah, nggak boleh diduduki sembarangan? Aku takut kok nggak aman kalau duduk di depan sambil gendong anak. Oh, Pak Budi yang menyuruhku duduk di sini. Kalungku. Kenapa ada di lehermu? Ini dipinjamin sama Pak Budi karena kami mau menghadiri acara yang penting banget hari ini. Cuacanya panas banget. Kak Melati, gimana kalau kau naik mobil dulu? Barang dan tempatku nggak boleh diambil oleh siapapun. Apalagi sama wanita kayak Fitri yang nggak tahu batasan ini. Aku perintahkan kau untuk turun dari mobil. Aku perintahkan kau untuk turun dari mobil. Sayang, pindah satu halte lagi Fitri sampai. Tunggu dia sampai dulu baru kalian tukar tempat duduk ya. Ku peringatkan buat terakhir kali, turun dari mobil. Kak Melati, maafkan aku. Dan juga kalungku nggak pernah kupinjamkan kepada orang luar. Aku
Karena rumahmu dekat dari sini, jadi kami nggak mengantarmu lagi. Aku capek. Ayo pulang. Sayang, aku lihat kau sudah lama nggak pakai kalung ini, makanya ku pinjamkan padanya. Ini salahku, nggak memberitahumu dulu. Selama 7 tahun, ini pertama kalinya kau izinkan wanita lain duduk di kursi depan? Dan bahkan di hari masa nifasku selesai. Sayang, kenapa kau bicara begitu? Aku cuma memberinya tumpangan. Kalau kau nggak suka, lain kali akan kuperhatikan. Budi. Kau sekarang adalah Pak Budi yang sangat terkenal. Akan ada semakin banyak wanita yang menyukaimu. Tapi jika sikapmu nggak tegas, cepat atau lambat pasti ada yang memanfaatkan kesempatan ini. Sayang, kau cemburu ya? Tenang saja. Kau dan Naila itu segalanya bagiku. Aku nggak akan pernah melanggar batas dengan wanita lain. Karena kau sudah berkata seperti ini, aku akan percaya kau sekali lagi. Mulai sekarang jauhi Fitri. Baik, istriku. Semua orang memuji anggur yang diberikan Pak Budi enak. Selamat ulang tahun. Asal kau senang, anggur ini jadi sepadan. Iri banget sama Fitri. Pak Budi baik banget sama Fitri. Pak Budi baik banget. Beneran iri sama Fitri yang punya bos sebaik Pak Budi. Nyonya Melati, 2 botol anggur ini harganya 1,2 miliar. Anda susah payah cari koneksi untuk persiapkan pesta 100 harinya Naila. Kenapa Pak Budi malah kasih ke asistennya sebagai kado ulang tahun? Benar.